Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku Ummu Alia. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai judul thumbnailnya ya teman-teman, di sini aku mau sharing lagi seputar keuangan bulanan, di mana sebelumnya aku udah bikin video evaluasi budgeting untuk bulan Agustus 2022. Ini kelanjutan dari video tersebut. Kemarin itu kepanjangan gitu ya teman-teman, jadi aku bikin 2 segmen sama, yang ini, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silakan nonton dulu biar nyambung aja gitu. Karena menurut aku evaluasi itu penting banget dalam, dunia keuangan. Dunia keuangan maksudnya tuh, dalam pengelolaan keuangan. Sebab ada pembelajaran baru, hal baru gitu saat akhir bulan gitu. Termasuk aku juga ngalamin setiap bulannya memang ada hal-hal yang aku pelajari baik itu di anggaran yang minus, maupun plus gitu ya. Karena sebelumnya juga aku udah bilang keberhasilan pengelolaan keuangan itu bukan seberapa besar sisaan dari anggaran setiap posnya, tetapi seberapa cukupnya kita menggunakan anggaran-anggaran tersebut, kayak gitu ya teman-teman. Justru kalau misalnya setiap posnya sisanya terlalu banyak gitu dan itu berkelanjutan, menurut aku itu kurang berhasil ya. Jadi yang berhasil itu nominal yang udah kita anggarkan, kita gunakan semaksimal mungkin dan itu ada sisa paling besar 10.000 gitu. Nah, aku pengennya kayak gitu, tetapi tetap ada uang jaga-jaga gitu untuk mengantisipasi kalau ada yang minus di, pos anggarannya, kayak gitu ya teman-teman. Di sini aku juga mau disclaimer ke teman-teman bahwa tidak ada niat pamer sama sekali. Diadakannya, video budgeting ini untuk menyemangati diri aku sendiri, yang terkadang itu suka bablas dan, bosen, kadang males gitu kan. Ini tuh jadi pengingat bahwa apa yang aku lakukan itu harus sesuai dengan yang aku posting atau yang aku upload di sosial media kayak gitu. Karena ini pertanggungjawabannya juga berat ya teman-teman. Tidak boleh asal buat, kemudian di belakangnya pengelolaannya beda gitu. Itu menurut aku tuh suatu kebohongan gitu. Jadi aku harus bertanggung jawab antara dunia perkontenan dan juga dunia nyata. Mudah-mudahan apa yang aku buat ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman, terutama yang baru gabung ya, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Untuk yang, udah support selama ini, saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah aku tulis untuk anggarannya. Di sini aku tidak mencantumkan income ya, tetapi anggaran, yang artinya anggaran ini adalah uang-uang yang udah aku kumpulkan dari 2 sumber, yaitu dari aku dan pak suami, tapi tidak semua full aku ambil atau aku kelola karena sebagian pas suami yang, memegang uang tersebut, kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku hanya megang, 5 juta total dari 2 sumber, yaitu dari aku dan pak suami. Nah, untuk yang pertama ini ada saving, dan untuk saving dibagi 3 kategori, yaitu dana darurat, dana hari tua, dan sinking funds. Untuk dana darurat aku anggarkan 300.000, untuk dana hari tua aku anggarkan 200.000, dan sinking funds aku anggarkan Rp700.000. Nah, yang Rp700.000 ini nanti akan aku pecah-pecah ya untuk beberapa hal, nanti akan aku share, sembari aku memasukkan uang-uangnya. Berikutnya masuk ke dana tetap atau kewajiban yang sifatnya tetap. Adapun dana tetapnya, pertama ada kontrakan 700.000, WiFi 265.000, Syahriah 200.000, dan iuran warga 50.000. Totalnya 1.215.000. Nah, ini dana tetap yang tidak bisa digeser lagi ya. Nominalnya setiap bulannya memang harus ada segitu ya, teman-teman. Jadi aku pisahkan karena memang apa ya, tidak bisa kita mainkan lagi gitu untuk si dana tetap ini. Masuknya teh ke kewajiban juga sih, kayak WiFi, terus Syahriah. Syahriah ini adalah SPP madrasahnya Alia gitu teman-teman. Sebelumnya kan
hanya 75.000, makin ke sini makin naik gitu ya, jadi 200.000. Tapi untuk Sahriah Alia itu 150.000, yang 50.000-nya adalah taklimnya aku ya. Lanjut ke dana tidak tetap atau kebutuhan yang sifatnya tidak tetap. Seperti biasa, yang pertama ada groceries atau bulanan 350.000, ada berasnya 150.000, lauk pauk 800.000 yang aku bagi jadi 4 minggu ya. Ada listrik 200.000, air 50.000, gas 50.000, ada uang saku alias 150.000, snacks 200.000, keinginan 200.000, kesehatan 100.000, untuk uang jaga-jaga 135.000, dan dana sosial 100.000, bensin 100.000. Nah, untuk bensin ini aku naikkan ya teman-teman, sebab sekarang abinya suka ada kajian gitu dan beliau suka pakai motor aku, karena yang motornya beliau itu kalau dipakai katanya bensinnya suka ngisi mulu katanya gitu. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa, jadi aku tambahin lagi 50.000. Nah, untuk dana ini atau dana tidak tetap totalnya Rp2.485.000. Nah, ini aku udah ada uang sebesar 5 juta yang akan aku pecah-pecahkan. Terasa banyak ya teman-teman, tetapi sebenarnya ini udah ada jalurnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita buat anggaran seperti ini, merasa kita itu nggak punya uang teman-teman, justru itu ya yang membuat kita sukses dalam keuangan, karena kita nggak merasa banyak uang gitu. Beda dengan uang yang sifatnya digabung semua, merasa banyak untuk keperluan-keperluan itu kayak nggak sayang gitu, apa tinggal beli gitu teman-teman. Tapi dengan adanya dibuat pos-pos seperti ini, dipisah-pisahkan seperti ini, jadi semua teratur dan terorganisir aja gitu. Pertama ini udah aku masukkan uang groceries 350.000, uang beras 150.000. Alhamdulillah ya, untuk grocery sama beras ini selalu cukup dan belum bisa aku kurangin dan nggak ditambah juga. Yang berubah adalah di pos lauk pauk atau mingguan. Kemarin itu aku anggarkan 900.000 karena dibagi 5 pekan gitu, tapi sekarang aku bagi jadi 4 pekan, sebab kemarin dibagi 5 pekan kayaknya lebihnya banyak gitu teman-teman. Jadi aku kembali ke asal aja ya. Kemudian untuk listrik, ini aku anggarkan 200.000 sebab bulan kemarin naik dari 150 menjadi 187. Sekarang aku lempengkan aja 200.000. Nah, untuk air dan gas masing-masing 50.000. Sebenarnya air dan gas itu aku menghabiskan setiap bulannya hanya 25.000 ya teman-teman. Tapi terlalu pas dan aku takut ada kekurangan gitu ya. Jadi aku geser lagi kembali ke awal, yaitu masing-masing 50.000. Selanjutnya ada uang saku Alia 150.000, snacksnya Alia 200.000, ada keinginan 200.000 atau apa ya namanya tuh, eating out atau apa aja, yang penting mah itu untuk hiburan gitu ya, aku anggarkan segitu. Kemudian kesehatan 100.000 dan jaga-jaga 35.000, kemudian dana sosial 100.000 dan bensin 100.000. Oke, semua udah aku masukkan untuk dana tidak tetap ini. Semoga barokah, semoga bisa cukup, dan ini ada 200.000 yang lebihan, ternyata bukan lebih tapi ada yang belum keisi si pos mingguan yang minggu keempat tadi gitu, makanya harus banyak-banyak dicek, ternyata bukan uang lebih ya, tadi udah seneng, lah kok lebih uangku gitu kan, ternyata uang mingguannya cuma ada 3 pouch yang diisi. Masya Allah. Oke, lanjut ke kewajiban yang sifatnya dana tetap. Yang pertama ada kontrakan 700.000. Nah, ini wajib aku isi setiap bulannya, sebab kontrakan aku sekarang 8 juta per tahun ya teman-teman. Jadi aku menyisihkan 800.000 setiap 700.000 setiap bulannya. Untuk wifi aku biasa anggarkan 265.000 dan ini pas ya, sebab harganya memang segitu. Lalu untuk Sahria 200.000,
dan iuran warga 50.000. Alhamdulillah sudah terisi semua. Nah, untuk dana orang tua aku skip ya, nggak aku publish, itu rahasia kami berdua. Dan sekarang aku mau lanjut mengisi saving aku yang tadi aku sebutkan, yang ada 3 kategori itu. Yang pertama ada dana darurat. Oh ya teman-teman, ini blur banget nih videonya, nggak sadar tadi tuh pas ngetek video aku nggak ditahan dulu layarnya, jadi belum kegembok makanya ngeblur seperti ini. Aku minta maaf banget, nggak nyaman dilihat ya teman-teman. Ini tuh ketahuannya setelah aku edit, ya Allah kok ngeblur gini gitu kan. Mau diulang lagi sayang, karena kan udah ditulis anggaran-anggarannya udah ditulis seperti ini, nggak bisa diulang lagi teman-teman. Beda sama masukin uang ya, bisa dipulutin lagi, dimasukin lagi gitu kan. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting aku bahas aja yang dana darurat 300.000 dan dana hari tua 200.000, sinking fund-nya 700.000. Nah, yang 700.000 sinking fund ini dibagi beberapa, ada buat renovasi 500.000, pendidikan Alia 100.000, karena ini masih jauh ya teman-teman, untuk 5 tahun lagi ini pendidikan Alia, tapi nggak mesti harus 100 sih, gimana ada uangnya aja. Kalau misalnya ada uang lebihan aku bisa ngisi lebih dari ini. Lanjut ke servis dan servis AC dan pajak motor, ini aku isi Rp100.000, dan ada sisa 100 ya teman-teman, sebab sebelumnya itu ini untuk sinking funds AC gitu ya, karena aku mau beli AC tadinya. Tapi alhamdulillah ada rezeki dari YouTube dan juga affiliate Shopee atau Shopee affiliate, jadi aku udah beli cash, sehingga yang 100 ini aku pindahkan ke dana jaga-jaga. Jadi yang dana jaga-jaga tadi totalnya 2.485.000, jadi nambah 100, Rp 2.585.000 deh jadinya. Nah, jadi yang untuk sinking fund atau tabunganku yang tadinya 1.300.000 sekarang jadi 1.200.000. Kayak gitu ya teman-teman, diganti-ganti aja, diputer-puter gitu karena udah selesai sinking fund-nya. Kenapa aku beli cash kemarin pakai uang tanpa harus bikin sinking fund, karena ini urgent ya teman-teman. Di rumah kan udah ada nenek gitu ya, jadi tempat rumah aku kan panas banget kalau nggak pakai AC, kasihan nenek gitu. Jadi aku beli AC untuk kami bertiga, aku, Abinya dan Alia, dan yang satu untuk nenek gitu. Jadi AC di rumah ada 2. Jadi ini aku masukkan yang dana AC ke jaga-jaga. Alhamdulillah dana jaga-jaga yang tadinya 35.000 bertambah menjadi 135.000. Alhamdulillah, semoga cukup dan semoga barokah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba dengan cara aku silahkan, tetapi jangan lupa untuk disesuaikan dengan pendapatan dan juga gaya hidup masing-masing. Di sini aku hanya sharing untuk keuangan keluarga aku. Tidak ada niat pamer ataupun menggurui siapapun ya teman-teman. Selalu aku bilang kayak gini, sebab ada aja gitu yang mampir di DM ngebahas tentang ini. Ada yang sedikit mau aku bahas bahwa anggaran-anggaran ini di luar kebutuhannya Pak suami. Sebab Pak suami udah punya anggaran sendiri, beliau itu memberikan uang kepada saya itu untuk dikelola setelah beliau mengambil kebutuhan-kebutuhannya beliau sendiri gitu, kayak misalnya transportasi, terus uang jajan, uang makan siang, itu beliau udah megang sendiri. Jadi ini di luar uang Pak suami, termasuk bensin, ini yang aku anggarkan bukan untuk beliau ya teman-teman, tapi untuk aku antar jemput alias sekolah kayak gitu. Lupa terus mau dibahas, mungkin sekarang aku akan selalu bahas hal ini karena banyak yang bertanya kenapa uang sakunya suami nggak dianggarin gitu kan, uang rokok, uang segala macam. Di sini uang rokoknya nggak ada sama sekali karena Pak suami nggak ngerokok, dan untuk uang makan beliau ada, uang transportasi juga beliau ada, udah megang sendiri kayak gitu. Jadi ini yang 5 juta adalah bersih di luar kebutuhan pokok Pak suami dan juga orang tua dan sedekah. Jadi sedekah nggak ada di sini ya teman-teman, karena suka ada aja yang iseng kok sedekahnya nggak ada gitu kan. Giliran aku upload sedekah nggak boleh di-share, nanti batal pahala dan lain-lain. Jadi aku ngejaga private aja lah untuk orang tua dan sedekah mah. Aku sekarang udah nggak publish lagi. Oke, gitu aja mungkin tambahan dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga ketemu lagi di video berikutnya ya, masih ada umur dan kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.